Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Kita langsung mulai aja ya. Nanti waktunya mepet, Anda nunggu Pak Raike. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan PD order tinggi, di mana akar-akar kesamaannya itu yang contoh nomor 3 ya kalau nggak salah ya. Udah ya. Jadi solusi umumnya ketika PD homogen yaitu ketika GX-nya di sini sama dengan 0, maka kita mencarinya dengan mencari akar-akar karakteristiknya. Ya, tentu saja analog sebagaimana di PD linear order 2, penyelesaiannya cukup mencari akar-akar dari persamaan polinomial ini dan kemudian bisa mensubstitusikan ke Y-nya, gitu ya. Baik, jadi dengan menemukan akar-akar, jadi di sini saya pakai R, ya, di sini saya pakai R1 ya, R1, R2 sampai dengan Rn. Yang biasanya saya pakai lambda, ingat ya, biasanya saya pakai lambda untuk PD order 2, di sini saya pakai R1, R2 sampai dengan Rn. Jadi nanti hati-hati, ya, mungkin saya kurang konsisten ya di PD order tinggi, tapi nggak sampai ke bawah sama insya Allah ya. Kemudian, ketika akar-akarnya real dan tidak sama, maka akar-akar karakteristiknya itu nanti akan membentuk solusi sebagaimana yang dituliskan di persamaan 12. Jadi Y akan sama dengan C1 E pangkat R1X, ya, ditambah dengan C2 kali E pangkat R2X sampai dengan Cn E pangkat Rnx. Ya, di mana R1 hingga Rn adalah akar-akar dari fungsi karakteristik yang berbentuk polinomial, gitu ya. Dan C1, C2 hingga Cn diselesaikan dengan masalah nilai awal. Ya, sebagaimana yang kemarin masalah nilai awal kita ternyata membentuk sebuah operasi matrik, gitu ya. Jadi mungkin saya memang nggak sampai bahas di bagian matrik karena mungkin Anda bisa sih nyari di YouTube atau di mana untuk menolong. Kita nggak sampai ke sana waktunya ya, sekali lagi waktunya panjang gitu. Jadi matrik itu pembahasannya lumayan panjang gitu ya. Let's see lah nanti ya. Nah, jadi ini kemarin contohnya, jadi di contoh ini ketika diberi kondisi 4 kondisi awal sebagaimana yang ada di bawah ini, itu ternyata membentuk permasalahan. Nah, sekarang kita akan bicara kalau akar-akarnya dia kompleks, akar-akar dari persamaan karakteristik dari sebuah persamaan diferensial linear order tinggi. Ya, jadi di sini dia disampaikan ya, jika akar-akar persamaan karakteristik itu akar-akarnya adalah kompleks, ya, jadi akar-akarnya kompleks, maka harus terjadi juga pada pasangan konjugatnya. Jadi akar-akarnya mungkin dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau dulu kita punya akar-akar dalam bentuk sin dan cos sebagaimana juga ada di sini. Di sini saya pakai lambda lagi di sini ya. Tapi lambda di sini itu akar-akar dari persamaan karakteristik. Jadi kalau di persamaan linear order 2 kita bisa mengganti solusi bernilai kompleks seperti dengan yang di sini. Nah, di order tinggi juga sama. Kita bisa menggantinya dengan ini juga. Ya, contohnya. Contohnya nih. Kita selesaikan solusi umumnya saja ya. Di sini kita punya Y pangkat, saya nyebutnya bukan Y pangkat 4, apa namanya? Turunan keempat dari Y, gitu ya. Atau ini D4Y per DX pangkat 4. Jadi turunan keempat ya dari Y dikurangi Y sama dengan 0.
Ya, di sini kira-kira akar-akarnya apa saja nih? Jadi kita akan punya saya pindahkan dulu. Oke, kalau kita punya PD seperti ini, maka bentar ya, saya ganti apa? Ganti ujung bentar. Oke. Nah, ini persamaan karakteristiknya apa? Tetap saya ganti. Persamaan karakteristiknya apa ini? Coba kita pakai R ya sekarang ya. Basic kita pakai lambda, kita pakai R. Kalau pakai R apa ini? R pangkat 4. R pangkat 4 min 1 ya. Sama dengan. Oke. Nah, nanti kalau ada yang nanya lagi, Bu, persamaan karakteristiknya dari mana? Jadi proses untuk substitusi Y sama dengan E pangkat RX-nya tidak saya bahas ya. Jadi ini Anda turunkan sampai 4 kali, kemudian substitusikan ke PD-nya. Gitu. Ya, sehingga, nah, akar-akarnya apa nih? Akar-akar. Akar-akarnya adalah ini, jadi R pangkat 4 min 1 bisa kita faktorkan jadi sini R kuadrat ya, min 1 dikali dengan R plus 1, R kuadrat plus 1 sama dengan 0. Jadi ketika R kuadrat min 1 sama dengan 0, ini bisa akan pecah jadi R plus 1 kali R min 1, ini familiar banget ya bentuknya ya, dan yang satu baru kita punya akar-akar kompleknya di sini nih. Nah, ya, ini akar-akar kompleknya ada di sini nih. Jadi R kuadratnya sama dengan akar sama dengan min 1, jadi R sama dengan plus minus ya, akar min 1 dan sama dengan plus minus, jadi akar min 1 sama dengan I, gitu ya, di mana I ini adalah sebutan untuk apa? Bilangan imajiner ya. Ya, oke. Jadi kita punya plus minus I, gitu ya. Nah, sedemikian sehingga di sini kita lihat solusinya bentuknya seperti apa sih? Nah, seperti yang di periode 2. Jadi, Anda perhatikan, nah, kita punya akar-akar bentuknya kayak gini nih. Nah, ini ya, yang saya stabilo ini nih. Jadi, kalau bentuknya kayak gini, berarti ini kalau kita setarakan, saya crop.
kalau di waktu PD 2 kan ada rumus sendirinya ya, itu sebenarnya dia linear dengan atau analog dengan cara yang ini nih. Jadi si lambdanya ini itu di sini sama aja, nanti dia sama dengan 0 di sini. Ya. Jadi dia itu setara, jadi kalau di sini kalau kita setarakan dengan apa namanya akar-akar yang ini nih, maka di sini dia mu-nya di sini sama dengan 1. Sedangkan lambdanya berapa di sini? Lambdanya berarti 0. Ya, sedemikian sehingga kita bisa membentuk dengan apa? Kita inputkan di sini jadi solusi ini, akar-akar ini, nah, ya dia ini setara akan membentuk lambdanya ini kan sama dengan 0 dan mu-nya sama dengan 1. Sehingga solusi yang dibentuk dari akar yang kompleks ini akan menjadi apa? Akan menjadi Y sama dengan C1 kali E. Lambdanya berapa? Lambdanya 0 ya. Berarti kali 0X, kemudian dikali cos berapa? Mu-nya 1. Ya, berarti sini X. Plus C2 E pangkat 0 kali X dikali dengan sin ya. Sin X. Ya. Ini kalau Anda pakai rumus yang dulu pernah saya kasih itu kalau nggak salah ini berarti lambdanya sama dengan min B per 2A ya. Kalau nggak salah ya. Dan mu-nya itu 4AC min B kuadrat per 2A. Kalau nggak salah dulu waktu di persamaan PD linear order 2 kayak gini deh solusinya. Ini sama ya. Anda cek aja. Nah, kemudian nanti lambda dan mu-nya Anda inputkan ke sini. Nah, jadi akar-akar yang kompleks ini akan membentuk solusi seperti ini. Nah, sedangkan katakanlah di sini saya kasih dia indeks Y1, berarti di sini ada Y2 gitu ya. Y2-nya ini bentuknya apa nih? Berarti ini R1 sama dengan min 1, R2-nya sama dengan 1. Ya, kemudian yang ini adalah R3 dan R4. Nah, itu. Maka di sini kita akan punya, kita sudah punya C1 dan C2, maka di sini konstanta yang lain saya masukkan di sini C3, gitu ya. C3 E pangkat min X ditambah dengan C4 E pangkat X, gitu ya. Maka solusi umumnya adalah Y sama dengan Y1 ditambah Y2. Y sama dengan Y1-nya, yang itu, yaitu C1, E pangkat 0X jadi 1 ya. C1 cos X plus C2 sin X plus C3 E pangkat min X ditambah C4 E pangkat X. Ini dia solusi umumnya. Oh ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Persis ya caranya ya dengan yang di PD order 2. Oke. Nah, sekarang kalau solusi khusus yang ini gimana, Bu? Ya. Jadi ya sudah kita diferensialkan saja, kemudian kita inputkan ke sini. Berarti kita butuh PD order, kita butuh turunan keempat ya, turunan keempat daripada solusinya. Kita inputkan di sini, kita kurangkan dengan solusi umumnya, kemudian kita sama dengan
turunkan dengan 0, kemudian kita dapat berapa. Sorry, bukan ya. Kita turunkan berapa kali? 3 kali ya. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan kita akan ketemu matriks seperti yang kemarin. Gitu. Kemudian, karena di sini ada sin dan cos, ini patut hati-hati ya. Coba nanti kalau ada waktu tersendiri kita bahas deh terkait dengan solusi khususnya, gitu ya. Atau Anda bisa coba-coba sendiri dulu, gitu ya. Nah, setelah itu, coba kita lihat lagi. Nah, bagaimana dengan kalau akar-akarnya ini berulang? Jadi kalau kemarin kita bahas, harusnya itu dulu yang kita bahas tadi ya. Jadi kalau kemarin kita punya akar-akar real dan tidak sama. Nah, sekarang bagaimana kalau akar-akarnya real dan ada yang sama? Ya, nanti analog juga dengan solusi yang PD order 2. Mirip banget. Kita lihat contohnya di sini. Jadi kalau akarnya berulang, gitu ya, intinya adalah, di sini contohnya apa nih? Jadi jika solusi umum ketika persamaan 9, solusi 9 memiliki akar berulang sebagaimana dilakukan pada PD order 2, yaitu ini PD order 2 yang dulu itu, maka dua solusi yang memenuhinya adalah, jadi biasanya kita akan nambahkan X di depan gitu ya, di sini nih. Jadi akarnya ini berulang nih, yaitu R1. Ya, R1-nya ini berulang 2 kali gitu ya. Nah, maka ketika persamaan order n gitu, maka jika sebuah akar dari ZR, yaitu dari persamaan karakteristiknya sama dengan 0, ya, katakan R-nya sama dengan R1, dan akarnya ini R1 ini berulang sebanyak S kali, nih ya. Jadi Anda perhatikan di sini, jadi R1-nya ini berulang atau samanya tuh ada S sebanyak S gitu ya. Maka solusi-solusinya itu adalah ini yang bersesuaian sebagaimana yang dijelaskan di equation 13 ini ya. Jadi misalkan nih R1-nya ini misalkan dia order PD-nya misalkan order 4 misalkan PD order 4 gitu ya. Kemudian memiliki berapa akar ini? Punya 4 akar ya. Punya 4 akar. Tapi 3 diantaranya kembar. Ya, misalkan solusi-solusinya gitu ya. Solusi-solusinya itu adalah ada R1, 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 jadi dia berulang 3 kali, dan R2. Berarti yang sini yang sama ada berapa? Ada 3. Ya, nah ini yang disebut dengan S yang ada di sini. Jadi R1 ini dia berulang sebanyak S kali. Gitu. Maka dengan demikian ya, suku-suku yang membentuk solusi umumnya itu bisa kita lihat ada di sini. Berarti kalau ada 3 berarti 1, 2, 3 untuk R1-nya kita bisa ngambil di sini. Nah, ya, maka solusi umum dari PD gitu ya, solusi umum dari PD adalah, karena dia sama tadi ya, berarti C sama dengan apa ini? C1 E pangkat R1X gitu ya, ditambah C1 ada X di sini. Ya, kenapa? Karena di sini ada R1 lagi, R1 pangkat X. Ya, ditambah apa di sini? C1 lagi, C2. Nah, di sini apa? C3 X kuadrat E pangkat R1 X. Nah, baru suku yang keempat kita kasih dia untuk R2, yaitu C4 E pangkat R2 X. Gitu ya. Jadi di sini ada penambahan X gitu ya. Mana dia? Nah, ini ada X-nya di sini.
Gitu ya. Nanti ini kita pakai juga waktu di PD non homogen. Jadi di PD non homogen itu nanti kalau GX-nya ya GX-nya itu nanti ada E pangkat X-nya bentuknya kayak gini. Nah, kalau solusinya itu nanti sama dengan GX-nya, nanti kita cukup menambahkan X di sini. Di sini nih. Ya, jadi kita tidak bisa sembarang menjumlahkan gitu. Artinya itu. Karena kalau di sini kita tidak berikan X di sini gitu ya. Anda perhatikan ya cukup saja saya jumlahkan di sini karena E pangkat R1X-nya sama, berarti cukup saya jumlahkan C1 sampai dengan C3 selesai. Gitu ya. Tapi kalau bentuknya kayak gini kan berarti kita nggak bisa sembarangan, berarti kita masih harus masih punya X di sini, berarti masih ada C1 ditambah C2X gitu ya, ditambah C3X kuadrat, baru di sini E pangkat R1X plus C4 E pangkat R2X. Gitu. Ya, nah ini dia. Ini contoh ini ada yang mau bertanya? Bertanya, Bu. Mm-mm. Itu nambah X-nya itu hanya di C2 sama C3 aja Pak konstan, Bu? Misal kayak yang lain itu kalau contoh soal lain itu mesti di C2 sama C3 Pak gimana? C2, C3 itu dibolak-balik tuh bisa, Mbak. Jadi dia ini hanya simbol untuk koefisiennya aja. Ini dikasihkan ke sini karena dia memang berurutan gitu kan. Misalkan di sini mau C1-nya mau di sini nih buat yang R2X, buat E pangkat R2X C1, berarti sini nanti ada C2, sini C3, sini C4 gitu. Boleh. Itu hanya untuk menggantikan koefisien yang ada di sini aja. Ya, ada lagi yang lain? Gimana Mbak Tasya? Ada lagi Mbak Tasya? Ya Bu, sudah Bu. Yang lain, Mas Raffi, mungkin Mas Christian? Mungkin belum, Bu. Ada Mbak Nova, Mas Andi, Mas Valentino, Mbak Reski, Minggus. Sehat-sehat ya semua ya. Sehat, Bu, sehat. Sehat. Jangan-jangan cuma saya yang mengizinkan Anda untuk off cam ya. Oke. Oke, kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini deh contohnya. Ya. Apa tadi contohnya akar berulang ya? Akar berulang itu. Oh ya, saya punya sendiri contohnya. Hanya cuma satu sini. Contohnya adalah saya punya Y didiferensialkan 3 kali dikali dengan Y plus Y. Nah ini ya. Sekarang pertanyaannya adalah persamaan karakteristiknya apa? Kita pakai R aja nih, karakteristik. Apa ini persamaan karakteristiknya? Berarti R pangkat 3 min R pangkat 2 min R plus 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan polinomial ini berarti polinomial order 3 ya. Nah, kemudian kita cari faktor-faktornya nih. Jadi kalau mau pakai metode Horner bisa. Kita lihat di sini 1
berarti 1 ini faktornya adalah kalau bukan 1 adalah -1 ya, dan kita perhatikan kalau kita inputkan di sini 1 gitu ya. Jadi inputkan 1 karena 1 ini merupakan salah satu solusi dari yang di atas ini ya. Apakah dia merupakan akarnya ini gitu ya. 1/3 min 1/2 min 1 plus 1 sama dengan 0. Benar ya? Benar. Berarti 1 ini apakah benar akan membagi habis koefisien yang ada di polinomial ini? Kita tulis pakai metode Horner. 1, min 1, min 1, 1. Di sini kita punya 1. Kita turunkan ya, ini ya. Ini turun 1 dikalikan ke sini. Letakkan di sini, kemudian kita jumlahkan. Berapa ini? 0 ya. Kemudian 0 kali 1. Benar nggak sih? 1, kemudian 1 dijumlahkan lagi. Berapa ini? 0. Jadinya ini ya. 0 kali 1, 0. Oh iya, 0 kali 1, 0. Sorry. Ini tadi ada yang beda. Di sini 1, sini 0 ya. 0 kali 1, 0. Oh iya, di sini min 1. Min 1 kali 1, min 1. Di sini 0. Ya, jadi dia membagi habis ya. Jadi R sama dengan 1 adalah salah satu faktor dari polinomial ya. Oke, berarti kita masih punya apa ini? R kuadrat min 1 ya, sama dengan 0. Berarti di sini ada R min 1 kali R plus 1. Nah, ya, jadi di sini kita sudah punya R1 sama dengan 1. Berarti di sini ada R2 sama dengan 1 dan R3 sama dengan min 1. Nah, Anda perhatikan, berarti kita sudah punya ketemu tiga faktor ya. Ini sama dengan yang ini. Sama-sama 1. Jadi solusinya bagaimana? Maka solusi umum dari PD tersebut adalah Y sama dengan C1, E pangkat R-nya 1 ya, E pangkat X, ditambah C2, nah, karena dia R1-nya berulang 2 kali, di sini kita kasih X. E pangkat X. Gitu ya, ditambah C3, E pangkat min X. Ya. Ini masalah solusi awalnya nggak ada. Nah, nanti tuh oke, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Tadi kenapa dikasih X, Bu? Bukan E pangkat X lagi. Karena Anda perhatikan kalau saya tidak, misalkan saya tidak kasih X ya. Coba saya tulis di sini. Y sama dengan C1 E pangkat X gitu. C2 E pangkat X lagi, ya. Baru di sini C3 E pangkat min X. Berarti di sini E pangkat X-nya bisa saya keluarkan. Suku pertama saya kedua. Di sini saya punya C1 plus C2. Ini. Nah, ini bisa aja jadi koefisien yang lain kan. Koefisien tambah koefisien. Ya udah, saya punya C4 E pangkat X.
Dan ini bukan solusi yang bukan solusi yang menyelesaikan yang di atas tadi, PD yang tadi. Ini nih sebenarnya ada alasan ininya ya Mas ya, ada alasan matematisnya gitu, tapi mungkin nggak saya sampaikan di sini. Gitu aja sih. Ada namanya Wronskian gitu. Kita ada itu terutama nanti kalau kita ketemu PD non homogen dengan parameter tak tentu. Nah, kita nggak sampai sana lah. Kita pakai aja ya. Ini nih kerjaannya orang matematik kayak gini nih. Ini juga yang jadi momoknya orang terapan. Terapan dalam arti matematik terapan ya. Yang sering dihindari gitu. Karena filosofis banget gitu. Nah, terus kenapa sih bentuk solusinya tuh harus mana? Nah, harus kayak gini gitu. Harus kayak gini. Ini ada alasannya. Terus kenapa kalau kita punya masalah awal, contohnya yang kemarin, yang PD order tinggi, mana masalah awalnya? Di bawah ya. Nah, ini. Nah, kemudian ketika membentuk matrik, kok kayak gini sih solusinya? Emangnya nggak takut nanti C1 ini hasilnya, memangnya nggak takut ini nanti matrik ini dia punya solusi semua? Ini dalam matematik nyebutnya matrik ini ya, dia sifatnya wajib invertible. Jadi di kaidah matematika ini namanya matrik ini invertible. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjamin bahwa ya matrik yang dibentuk ini invertible gitu. Karena kalau matrik ini tidak invertible maka kita tidak punya solusi C1 sampai dengan C4. Atau ya C1 di antara C1 sampai dengan C4 nanti ada yang 0. Nah, kalau ada yang 0 kasus, berarti kalau Anda perhatikan nih ya, kalau di antara C1 sampai dengan C4 ini ada yang 0, nanti salah satu akarnya tidak berfungsi, salah satu suku di sini tidak berfungsi. Yang gitu-gitu tuh. Tapi saya nggak nyampe sana kita bahas ya, kita pakai aja dia pokoknya. Pokoknya kita terima aja matrik yang dibentuk oleh solusi ini, kalau kita punya masalah nilai awal, itu dia invertible. Atau invertible itu bahasa matematis kalau dia bisa diinverskan. Nah ini nih, bisa diinverskan. Ya, ini bisa diinverskan. Loh, ya apa sih? Kok nggak bisa? Nah, ini bisa diinverskan. Jadi kita punya solusi untuk C. Tuh, jadi kita pakai aja ya ini ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke selanjutnya. Nah, sekarang kalau tadi akarnya itu real dan berulang, sekarang akarnya kompleks dan berulang. Saya ulangi, kalau tadi akarnya real dan berulang, atau dia real dan kembar, nah yang ini dia kompleks dan kembar. Nah, jadi analog dengan yang solusi untuk real, ya di sini kalau kita punya sebanyak gitu ya S, nah, kalau di sini berarti dia ada 2S solusi kompleks gitu. Jadi kita akan menemukan 2S solusi bernilai real
dengan catatan bagian real dan imajiner itu dari masing-masing suku-suku ini. Jadi Anda perhatikan yang pertama, jadi kan kalau kita punya akar kompleks, kita cuma berhenti sampai sini nih. Kita cuma berhenti sampai sini aja. Set, gitu ya. Sini aja. Tapi kalau dia berulang, gitu kan? Kalau dia berulang, kita tambahkan dia X. Ini X-nya nih. Ini kalau dia berulang sekali. Kalau dia berulang 2 kali, nah berarti nanti ada X kuadrat. Berarti nanti kalau berulang 2 kali ada X kuadrat, E pangkat lambda X cos mu X, dan X kuadrat, E pangkat lambda X sin mu X. Ya. Sampai di sini kita punya X-nya ini dipangkatkan N-1. Contohnya, ya, contohnya kita lihat. Nah, ini dia contohnya. Dan di ini ya ini saya hapus ya, nanti bingung. Di sini persamaan karakteristiknya apa? Berarti R pangkat 4 plus 2R kuadrat plus 1. Terus faktornya apa nih? Ini ya. Oke kan? Jadi ini kalau kita kuadratkan dari R kuadrat plus 1, kalau kita kuadratkan jadinya R pangkat 4 plus 2R kuadrat plus 1. Ya. Ini artinya kita akan punya akar-akar yang berulang. Ya, di mana R 1,2-nya adalah sama dengan kuadrat min 1, berarti R 1,2-nya sama dengan plus minus, gitu ya, plus minus akar min 1 atau plus minus I, itu. Kemudian yang kedua, R min 1 lagi, ketemu lagi, gitu ya. Oke, nah kalau kita cuma punya ini saja, ini tok, kita nggak punya yang ini, kita nggak punya R34, kita punya R12 aja. Berarti solusinya kita punya apa di sini? Solusi umumnya bentuknya adalah C1E, lambdanya 0 ya, berarti ya. Jadi ini kalau kita setarakan dengan lambda plus minus I kali mu, gitu kan? Berarti lambdanya dia 0 plus minus I kali 1. Nah, jadi dia akan setara dengan ini nih. Maka solusinya kita punya apa di sini? C1E pangkat 0x kali cos x ditambah C2
dikali 1, itulah ya. E pangkat 0x dikali dengan sin x kali 1. Jadilah dia C1 kali cos x ditambah C2 kali sin x. Ini yang pertama. Nah, Y1. Nah, karena dia berulang, ya, jadi plus minus I-nya ini berulang kejadian lagi nih di sini. Nah, analog sama dengan yang tadi kita lakukan di akar-akarnya real dan kembar, yaitu menambahkan X. Gitu ya. Berarti nanti solusinya akan bentuknya adalah di sini. Saya kasih Y2 di sini. Terlalu menjauh. Berarti boleh saya tuliskan di sini. Tadi C2, di sini ada C3. Ya, C3. Saya tulis dulu lambdanya ya. Lambda X dikali X kali cos, gitu ya. Cos di sini I kali mu. Ditambah dengan C4 pangkat lambda X. Di sini ada X dikali dengan X dikali sin I kali mu. Nah, jadi bedanya dengan yang tadi apa? Di sini ada X-nya. Nah, misalkan dia berulang 3 kali. Kalau berulang 3 kali, berarti nanti kita tambahkan apa di sini? Kita tambahkan kuadrat. Untuk R berarti nanti ada R ke-5 dan ke-6-nya. Sehingga di bagian Y2 ini kita akan punya apa? Kita akan punya Y2 sama dengan C3 kali E pangkat 0x dikali X cos. Sayang, tadi pulang ibu. Kayak telur cacak. Kayak telur cacak. Iya, betul. Ibu nggak bisa ngomong nanti. Oke, sorry ya. Ada bocil. Oh, ini bukan iya, ini kayaknya ada yang salah nih. Apa ini tadi? Apa ini? Ini bukan ini, tapi X mu ya. Berarti cos X mu-nya 1 ya, ditambah dengan C4 kali 0x kali X sin X kali 1. Ya, jadilah dia Y2 ini yaitu C3 kali X cos X ditambah dengan C4 kali X sin X. Maka solusi umumnya yaitu Y sama dengan Y1 ditambah dengan Y2. Ya, Y1-nya apa itu? Y1-nya kita punya C1 kali cos X tambah C2 kali sin X ditambah C3 ada X di sini kali cos X ditambah dengan C4 X kali sin X. Nah, ini dia.
Ada yang mau bertanya sampai sini? Aman? Mas Alan, aman Mas Alan? Mas Andi? Mas Andi aman Mas Andi? Andi siapa nih? Andi Muhammad Fatahillah. Seriusnya Mas Andi ya? Gimana Mas Andi? Aman? Lanjut, Bu, lanjut. Lanjut. Saya ada soal. Sini udah ada belum? Soalnya belum ada di sini. Ya, Bu. Selamat, soalnya belum ada, nanti saya carikan dulu. Yang kemarin belum saya kirim ya, ini saya belum saya kirim, yang tadi juga belum saya kirim ya. Saya kirim, biar nggak lupa. Nah, Mbak Tasya hobinya apa Mbak Tasya? Mbak Tasya punya hobi apa Mbak Tasya? Kuliah, Bu. Kuliah. Jangan menyedihkan gitu toh. Hobi kali, Bu. Kuliah, Bu. Iya. Oh, hobi sampingannya belajar, Bu. Oh iya, Bu. Bukan sama. Nah, nanti Anda udah bisa mulai ini ya, cari project buat presentasinya ya. Udah mulai nemu per kelompok? Udah mulai nemu belum? Kapan mau presentasi? Karena nanti kita masuk di... Oh iya, kemarin Laplas sampai mana ya? Sama Bu Ulan, biar saya nggak ngulangin deh. Itu bagian dari kuliah, nggak apa-apa. Biar nggak kerja 2 kali. Sama Bu Ulan sampai mana Laplasnya? Ya Pak Mas Setiawan deh. Sampai mana Mas Setiawan Laplasnya kemarin sama Bu Ulan? Pengenalan aja, Bu. Baru pengenalan? Iya. Belum sampai Laplasnya C itu berapa, Laplasnya cos berapa, Laplasnya E pangkat X berapa, udah? Belum kayaknya. Hah? Belum? Belum. Belum. Berarti belum sampai pengenalannya itu sampai mana terakhir? Contoh soalnya apa? Laplace berapa contohnya? Masih pakai yang rumus dasar, Bu.
Rumus dasar. Baru definisi berarti. Baru di definisi Laplace-nya. Coba Laplace-nya 1 berapa? Laplace-nya 1 berapa? Coba cek di catatan, ada belum? 1/s, Mbak. Sudah. Laplace-nya C berarti? C sembarang konstanta. Laplace-nya C berarti? Kalau Laplace-nya E pangkat X, sudah? Belum juga? Belum. Terakhir catatannya di apa, Mbak Tasya? Kemarin cuma dikasih rumus dasarnya aja, Bu, sama contoh soal. Itu sama contoh soal. Dan di bagian contoh soalnya belum sampai Laplace E pangkat X, belum? E pangkat, iya, sudah, Bu. Sudah. Apa Laplace-nya E pangkat X? Iya. Berapa lama kemarin kuliah sama Bu Ulan? Yang hari Kamis?